Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Edu Story, tempat belajar UTBK yang cozy. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk support kita lebih semangat lagi, bantu pejuang PTN se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date ya. Jangan lupa berdoa. Halo Eduholic, jika kalian menemukan soal seperti ini, konsep yang digunakan adalah kepaduan. Kepaduan yang dimaksud berupa koherensi, yakni kesesuaian isi informasi. Isi informasi yang sesuai tentang vegetarian itu bagaimana? Kalian bisa lihat dari kata kunci yang ada pada teksnya tentang apa itu vegetarian. Nah, dari sana kita melihat informasi bahwa vegetarian itu untuk menyebut orang, ya. Orang yang suka makan apa? Bukan daging, ya, bukan prinsip, bukan profesi, dan juga bukan seorang ahli. Jadi orang yang memakan tumbuhan saja. Jadi jawabannya B. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholic, jika kalian menemukan soal seperti ini, konsep yang digunakan adalah simpulan. Simpulan menuntut kita untuk melihat informasi yang mewakili isi bacaannya. Bagaimana untuk itu? Kita lihat apa saja ide utama setiap paragrafnya. Ini paragraf secara utuh, ada 2 paragraf. Paragraf yang pertama muncul adalah tentang tantangan, ya. Jadi di sini ada globalisasi menjadi tantangan. Nah, di sini ada kata kuncinya, ya, globalisasi. Kemudian di paragraf kedua adalah dampak dari, dampaknya salah satunya mulai mengalami erosi. Jadi ada kata kuncinya globalisasi yang harus muncul sampai terakhir. Artinya simpulannya harus memasukkan 2 kata kunci, globalisasi dan juga dampaknya, ya. Nah, sekarang kita cek di sana. Kalau yang A ini lebih ke budayanya, ya. Kemudian yang B juga sama, ya, lebih ke contoh kebudayaannya saja. Yang D lebih ke budaya gotong royong, yang ini juga sama. Jadi yang ada kata kunci globalisasinya adalah C. Globalisasi menggerus kebudayaan tradisional sebagai fakta yang memang dijelaskan di sana, ya. Oke. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholic, jika kalian menemukan soal seperti ini, konsep yang digunakan adalah gagasan utama. Gagasan utama menuntun kita untuk menentukan apa kalimat utamanya, dan juga lihat kata kunci yang sering muncul. Yang diminta di sini mencari gagasan pokok sebelum kedua paragraf ini. Artinya, kita diminta untuk memprediksi sebelum adanya bahasan ini apa sebelumnya di sini, ya. Jadi arah panahnya ke atas. Nah, tentu dia masih berkaitan dengan apa yang pertama kali muncul di sini, bahwa globalisasi menjadi tantangan. Kata kuncinya ada tantangan, globalisasi. Nah, kemudian tantangan globalisasi ini dijelaskan melalui adanya dampak dari globalisasi paragraf selanjutnya. Dampak globalisasi. Nah, cara mudahnya kita tinggal cek kata kunci yang sering muncul. Jadi globalisasi harus muncul sebelum ini juga, ya. Nah, artinya cari yang sifatnya lebih umum daripada paragraf yang pertama kali muncul tentang tantangan. Apakah tentang unsur kebudayaan? Terlalu luas, ya. Kemudian apakah keragaman budaya? Juga sama. Yang D lebih ke, ya, penjelasan kebudayaan tradisional. Kalau yang E sudah pernah dibahas di paragraf ini, ya, yang dampak. Artinya tentang konsep yang harus kita bahas terlebih dahulu. Jadi konsep itu berisi pengertian, konsepsi, definisi, dan seterusnya, ya. Itu konsumsi globalisasi pada paragraf sebelum yang hadir ini. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholic, jika kalian menemukan soal seperti ini, konsep yang digunakan adalah kepaduan. Dalam kepaduan salah satunya dibahas koherensi atau kesesuaian isi informasi. Kesesuaian informasi tersebut bisa berupa pernyataan ataupun pertanyaan. Pertanyaan yang dimaksud tentu harus berkaitan dengan apa yang ditanyakan di sana. Mengapa kebudayaan tradisional itu mengalami erosi, ya, erosi di globalisasi. Erosinya bagaimana? Nah, sekarang kita lihat kata kuncinya, kebudayaan tradisional mengalami itu. Kenapa alasannya? Berarti ini menyatakan sebuah alasan. Nah, ternyata di sini orang akan merasa bangga ketika dapat meniru, ya, gaya berpakaian orang barat dan menganggap
budayanya ketinggalan zaman kita itu ya. Nah, ternyata itu jawabannya yang C, karena dianggap ketinggalan zaman. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik, jika kalian menemukan soal tentang judul, maka pilihlah judul yang sesuai dengan konsepnya, yakni relevan, spesifik, provokatif, dan terarah. Bagaimana itu? Kita bisa menentukan terlebih dahulu apa saja ide utama setiap paragrafnya. Ide utama paragraf 1 terlihat pada kalimat 1, yakni globalisasi menjadi tantangan. Intinya adalah tantangan globalisasi. Apakah paragraf 2 masih membahas globalisasi? Iya, masih berkaitan, tapi lebih ke dampak yang ditimbulkan dari tantangan tersebut. Artinya, kata kunci yang harus mewakili arti ada kata globalisasi ya. Nah, globalisasi dasana ya, di sana lebih ke mana? Lebih ke tantangan ya, tantangan budaya ya. Jadi budaya dia mengalami sebuah tantangan pada era globalisasi. Jadi ini paling mewakili. Sedangkan yang B hanya dampak negatifnya. Ini juga sama pemilihan, yang D juga sama, E juga sama. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Terima kasih sudah nonton full video ini. Tulis saran dan request soal yang kalian ingin bahas di kolom komentar. Salam Eduholik, salam pejuang PTN.